podcastnya Kesma, season 1. Sebelum podcastnya dimulai, gimana kalau aku memperkenalkan diri terlebih dahulu? Karena tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Siva Kurnia Putri dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2023. Aku adalah host podcast pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang menarik mengenai seputar organisasi kampus. Karena kedepannya kita akan membahas mengenai organisasi kampus, hari ini kita kedatangan tamu hebat nih teman-teman, yaitu Ketua Komisi 3 DPM KM FEB UNAN dari Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Gimana kalau udah memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan udah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zeki Mers Ramadan dari Prodi D3 Akuntansi Angkatan 2022. Dan selanjutnya juga aku ucapin terima kasih kepada divisi Kesma yang udah mengundang aku di acara podcast pada hari ini. Aku juga sangat senang bisa berkontribusi secara langsung dan mengikuti acara podcast ini. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Untuk itu aku boleh tanya gimana kabar udah sekarang? Alhamdulillah kabar aku sendiri baik sih. Alhamdulillah. Boleh kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja udah? Boleh. Untuk yang pertama itu, aku boleh tahu nggak moto dan prinsip yang udah pegang teguh sekarang? Oke, untuk moto yang aku pegang teguh saat ini yaitu lebih baik mencoba lalu gagal ketimbang tidak melakukan apapun. Jadi makna dari moto saya ini sendiri, saya sudah melakukan hal-hal yang saya mau dan saya suka walaupun itu nanti gagal, tapi setidaknya saya juga sudah mendapatkan pelajaran sekaligus pengalaman dari hal tersebut ketimbang saya tidak melakukan apapun gitu. Itu kesitu sih maknanya. Keren juga ya udah. Itu kan sekarang nih tema kita membangun jaringan dan keterampilan melalui organisasi. Organisasi aktif apa yang udah ikuti sekarang? Oke, pada periode ini sendiri aku aktif di suatu lembaga legislatif yaitu DPM KM Unan, yang dimana organisasi tersebut merupakan organisasi pengawas perancang undang-undang sekaligus menampung aspirasi dari keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Gitu ya udah. Menurut Uda sendiri, apa sih itu organisasi Uda? Dan aku boleh tahu nggak sih itu organisasi DPM? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya sedikit mengenai definisi dari organisasi itu sendiri. Organisasi merupakan suatu wadah yang diberikan kepada mahasiswa untuk menggali potensi, minat atau bakat dari mahasiswa itu sendiri. Sedangkan organisasi DPM ini sendiri merupakan organisasi yang bergerak di lembaga legislatif dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya organisasi ini juga sebagai pengawas dari lembaga eksekutif yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga sekaligus perancang undang-undang dan menampung aspirasi dari keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Oh begitu ya udah. Aku boleh tahu nggak sih udah program kerja yang dari DPM itu sendiri? Contohnya salah satunya udah. Oke, program kerja yang ada di DPM itu sendiri, yang pertama dari Komisi 1 dulu ya. Dari Komisi 1 itu sebagai fungsi pengawas yang dimana dia juga nanti akan mengadakan sidang pengesahan proker, sidang pertengahan tahun, dan juga ada nanti yang terakhir itu sidang umum. Jadi itu nanti ada evaluasi mengenai kinerja dari lembaga legislatif maupun eksekutif di satu periode ini. Terus yang kedua ada Komisi 2, yang dimana Komisi 2 ini juga memiliki tugas sebagai perancang undang-undang, pengubah undang-undang, pokoknya di bagian undang-undang itu dari Komisi 2. Sedangkan di Komisi 3 yang alhamdulillah pada periode ini aku sendiri yang menjadi ketuanya. Jadi Komisi 3 ini lebih ke menampung aspirasi dari keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Oh, begitu udah. Dan mungkin ada lagi tugas dari biro. Di sini ada 2 biro dari DPM, yaitu Biro Kestari dan Biro Infokom, yang dimana biro ini lebih ke mengurus administrasi dari DPM KM Unan itu sendiri. Sedangkan Infokom itu lebih ke menyebarkan info-info ke media sosial atau ke jejaring dari DPM itu sendiri. Oh, berarti DPM KM ini lebih fokus ke untuk menampung
suara dari mahasiswa gitu ya udah. Ya benar, selain menampung aspirasi juga DPM ini kan lembaga legislasi ya, tentu juga itu mengawas sekaligus merancang undang-undang dari eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Gitu. Eh, ini kan udah ngikutin organisasi DPM ya udah. Sebelum itu udah pernah nggak sih ikutin organisasi-organisasi lain atau kepanitiaan gitu misalnya udah? Oke, kalau dari aku sendiri sih baru aktif di organisasi pada periode ini sih. Kalau untuk kepanitiaan aku udah join dari sebelum-sebelumnya, kayak mungkin boleh disebut aja ya kalau untuk kepanitiaannya kayak kepanitiaan GBI Fair, yang dimana GBI Fair itu sendiri merupakan agenda tahunan yang diadakan oleh GBI FEB Unan, yaitu untuk memberikan pengetahuan seputar pasar modal. Dan pada acara itu juga aku join di divisi humas, yang dimana pada saat itu juga aku memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal dari GBI itu sendiri. Yang selanjutnya juga aku pernah ikut kepanitiaan Legislative Week, itu acara dari DPMKM Pepunan juga. Waktu itu oke, mungkin untuk definisinya Legislative Week sendiri itu merupakan agenda tahunan juga yang diadakan oleh DPMKM Pepunan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum maupun mahasiswa mengenai suatu lembaga legislatif yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Dan aku waktu itu juga join di divisi Danus Dana Usaha, di mana aku juga berkontribusi dalam pencarian dana secara efektif dan pengelolaan keuangan yang efisien untuk kepanitiaan itu. Terus juga yang ketiga aku pernah join kepanitiaan dari DPM juga, ini kepanitiaan sidang umum, di mana pada saat itu juga aku berkontribusi di divisi humasnya. Oh, berarti sebelum udah menjadi ketua Komisi 3 DPMKB ini udah banyak pengalaman-pengalaman dalam organisasi atau kepanitiaan ini tersebut ya udah. Boleh tahu nggak udah motivasi udah dalam mengikuti organisasi ini udah? Oke, sebelumnya motivasi dari aku pribadi yaitu lebih ke ingin mengeksplor banyak hal ya, karena mumpung selagi masih muda dan masih banyak juga tenaga kan. Jadi apasalnya kita mencoba untuk hal yang baru gitu, untuk mengeksplor banyak hal lagi gitu. Dan aku juga memiliki penasaran tinggi terhadap suatu lembaga legislatif ini gitu. Berarti ada penasaran nih kayak Iya, udah. benar. Sekarang kan udah menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPMKM FEB Unan. Bagaimana cara UDA mendukung pengembangan keterampilan dari anggota UDA dalam segi teknis dan non-teknisnya? Oke, untuk mengembangkan keterampilan dari anggota saya sendiri itu saya pertama melibatkan seluruh anggota ke dalam proker di Komisi 3 maupun di luar Komisi 3 sendiri. Dan memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk berperan aktif itu baik di dalam Komisi 3 maupun di luar Komisi 3. Itu dengan tujuan agar mereka memiliki jam terbang dan lebih mengasah skill dan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu dengan sering melakukan diskusi. Dengan kita berdiskusi juga memberikan ruang kepada staf ahli dan anggota untuk saling bertukar pengalaman, terus juga tantangan mereka, serta juga mereka dituntut memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi di saat ini gitu. Terus juga yang ketiga diadakan evaluasi berkala. Terus juga aku sebagai pemimpin juga memberikan umpan balik secara konstruktif kepada anggota guna untuk meningkatkan kemampuan dari anggota itu sendiri. Dan yang terakhir itu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anggota. Tentunya hal itu juga akan memberikan motivasi kepada mereka atau semangat baru lebih banyak agar menjalankan proker secara maksimal untuk depannya. Kayak gitu sih. Oh, berarti udah lebih memikirkan gimana anggota UDA tuh di dalam biar bisa mereka maju ke depan, nyaman di dalam organisasi itu ya Iya, udah. benar banget. Udah aku ada pertanyaan nih udah. Kalau misalnya di anggota UDA itu ada salah satunya yang punya potensi tinggi dalam hal organisasi, tapi dia sendiri itu introvert udah. Gimana cara UDA mengembangkan keterampilan yang dia punya itu udah? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kayak ada satu anggota memiliki bakat namun
bakat itu terpendam karena dia memiliki rasa malu ya. Iya, betul. Oke, sebelumnya aku sebagai ketua melakukan bonding dulu ya kepada anggota, menjalin chemistry yang baik dulu sebelum tahu gimana sifat aslinya. Jadi kita komunikasi dua arah tentang apa sih kayak kelebihan yang dia punya dan apa yang membuat mereka menjadi kesulitan untuk mengaplikasikan skill yang mereka miliki gitu. Jadi kayak lebih mengkomunikasikan dulu sih. Jadi lebih paham satu dengan yang lain gitu. Oh, untuk mengajak ngobrol bersama dulu ya udah. Iya, benar. Tanyakan apa masalahnya Jadi dulu. kayak lebih ke jalin chemistry yang baik dulu lah gitu sama anggota. Supaya dia juga nanti lebih percaya diri Oke, gitu. udah. Oke. Terus bagaimana udah memanfaatkan organisasi ini untuk memperluas jaringan yang ada udah? Oke. Dengan mengikuti organisasi ini ya, apalagi di DPM kan banyak juga agenda-agenda. Pokoknya kita terlibat di dalam agenda tersebut dan di situ pun ada peluang untuk menjalin suatu hubungan baik dengan anggota-anggota DPM lainnya. Dan dari situ juga kita belajar banyak hal dan pengalaman dari setiap anggota gitu. Gitu ya udah. Berarti udah membangun jaringan itu dari anggota ke anggota gitu udah. Iya benar, terus juga lebih terlibat aktif lagi dengan agenda-agenda yang ada di DPM ini gitu. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Iya. yang ada itu udah. Iya. Karena udah kan sebagai ketua nih pasti punya anggota. Bagaimana udah itu membangun hubungan yang bermakna atau bisa dibilang chemistry udah dengan anggota-anggota udah gitu. Untuk membangun chemistry tadi yaitu libatkan juga seperti yang saya udah bilang tadi dari awal ya, melibatkan anggota di setiap proker yang ada di Komisi 3 dan di luar Komisi 3. Jadi setelah itu juga bangun kerjasama dan kolaborasi yang baik antar anggota, yaitu kita saling memberikan dukungan, terus juga memberikan bantuan kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan bantuan dari aku gitu. Terus juga selalu libatkan mereka terhadap dalam dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka tuh kayak lebih dihargai gitu. Yang kedua itu saling menghargai tentu ya. Habis itu yang ketiga itu bangun koneksi pribadi. Artinya apa, di dalam tidak hanya di dalam organisasi saja, namun kita juga membangun agenda atau acara itu di luar organisasi seperti kayak olahraga bareng, terus makan bareng atau dan lain-lain sebagainya untuk bonding. Oh, berarti kan dalam lingkup organisasi pasti ada kerja-kerja yang lain. Jadi cara udah itu untuk membangun hubungan antara anggota-anggota itu bisa dibilang udah lebih pribadinya, melihat pribadinya gimana gitu. Ya, pendekatan secara pribadi udah. Nggak harus berkumpul di saat organisasi, tapi di luar organisasi udah juga melakukan pendekatan melalui anggota-anggotanya gitu. Terus apa jenis keterampilan yang udah pelajari melalui organisasi yang pernah udah alami gitu? Oke. Dalam organisasi sendiri, dari awal aku nyemplung di organisasi udah banyak sekali pelajaran yang aku dapat, yaitu seperti melatih jiwa kepemimpinan, bagaimana berbicara secara efektif, setelah itu problem solving, dan melatih kreativitas serta inovasi kita. Dan masih banyak lagi mungkin hal yang aku dapat selama ikut organisasi ini. Berarti lebih ke gimana cara udah untuk menunjukkan percaya diri udah gitu ya? Iya benar. Oh ya udah kan sekarang menjabat sebagai ketua nih udah. Pernah nggak sih udah dalam menjalankan organisasi itu udah ada merasa malu atau cemas saat di depan umum atau malu saat berbicara kepada orang gitu udah? Gimana cara udah mengatasinya gitu? Oke. Untuk
Hal tersebut pasti setiap orang pernah mengalami dan merasakan ya. Tapi kalau dari saya pribadi, selama menjabat sebagai ketua Komisi 3, rasa malu itu udah hilang ya. Karena juga seiring eh, bertambah pengalaman saya di kepanitiaan maupun di organisasi itu membuat saya lebih percaya diri lagi. Berarti setelah banyaknya organisasi atau kepanitiaan yang udah ikuti, itu udah membangun tingkat kepercayaan diri udah gitu. Iya, benar banget. Eh, Boleh tahu nggak udah seberapa penting organisasi ini bagi udah? Oke, menurut aku organisasi ini untuk sekarang masih sangat penting ya, baik dari organisasi dalam kampus maupun di luar kampus. Karena hal itu bisa meningkatkan kemampuan kita yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kayak kemampuan melatih jiwa kepemimpinan, problem solving, dan juga itu melatih bagaimana kita bekerja sama dengan tim. Lebih ke situ sih, masih sangat penting kalau menurut aku. Berarti untuk teman-teman yang pengen join organisasi itu nggak perlu takut ya udah, karena dalam mengikuti organisasi itu mereka bisa mengembangkan keterampilan mereka, menambah jaringan juga ya udah. Bener banget. Ditambah menambah relasi kan, relasi yang lebih luas dengan kita mengikuti organisasi. Dan mungkin ada beberapa kemampuan atau soft skill yang nggak kita terima saat proses belajar di kelas, dan itu malahan kita dapatkan saat mengikuti organisasi atau kegiatan di luar kelas gitu. Berarti dengannya mengikuti organisasi ini kita bisa menambah ilmu, bisa dibilang Iya, menambah benar. ilmu ya udah. Karena ilmu itu luas kan. Mengasah skill-skill kita yang Benar, mungkin kita bisa dibilang nggak tahu kalau kita bisa dalam melakukan itu gitu kan udah. Boleh nggak sih udah bagi tips atau langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk bisa masuk dalam organisasi di perkuliahan ini gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, mungkin tips yang awal itu kenali dulu nih apa passion kita, terus minat dan bakat kita nih ke arah mana. Habis itu baru kita cari organisasi apa yang rasanya sesuai nih dengan passion dan minat bakat kita. Nah, untuk tips lolos wawancara organisasi mungkin kita lebih mencari tahu ya tentang organisasi itu, kayak apa namanya, ini organisasi bergerak di bidang apa, terus fungsi dan tugasnya seperti apa. Mungkin lebih ke situ sih untuk bisa lolos interview dari organisasi itu gitu. Menurut udah nih, kan misalnya ada teman-teman yang ingin mengembangkan jiwa mereka dalam hal kepemimpinan ya udah, tapi mereka tuh milih untuk masuk ke bidang-bidang organisasi itu asal pilih aja udah. Menurut udah itu gimana itu udah? Oke, dengan hal tersebut mereka berarti belum mengenali passion, minat atau bakat dari diri mereka sendiri ya. Tentu dengan salah memilih penempatan dalam organisasi itu membuat kita bukan membuat kita sulit berkembang, tapi lama untuk berkembang di tempat yang itu, karena memang nggak sesuai dengan passion yang kita miliki gitu. Berarti untuk masuk organisasi ini nggak Boleh boleh sembarangan. asal milih Iya, doang ya benar. udah. Tentukan tujuan dan gimana mau ke depannya Iya, udah. benar banget. Ada nggak sih udah mengalami tantangan atau hambatan dalam dalam berorganisasi gitu? Oke. Pasti dalam setiap organisasi maupun kepanitiaan pun juga pasti memiliki tantangan dan hambatan mereka masing-masing ya. Tentu untuk menghadapi tantangan atau hambatan ini, yang pertama itu aku lebih ke mencari akar permasalahannya dulu sih. Setelah dapat dari akar permasalahannya, bagaimana cara menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada anggota untuk menyelesaikan dari permasalahan ini. Setelah itu diadakan diskusi. Dengan diskusi tadi harapannya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan diskusi juga kita mampu untuk bertukar ide atau gagasan yang kita miliki gitu dalam menghadapi permasalahan saat ini gitu. Oh, berarti udah kalau misalnya mendapat tantangan atau hambatan yang udah alami itu lebih ke koordinasi dulu udah. Iya, benar. Evaluasi lebih Iya, tepatnya benar. udah. Terus
apa yang udah dapat dan udah pelajari selama udah mengikuti organisasi atau join-join kepanitiaan sebelumnya udah? Oke, banyak banget ya yang aku pelajari setelah ikut organisasi, bahwasannya ilmu itu luas dan gak terbatas. Jadi nggak semua yang kita pelajari di kelas itu sudah mencakup ilmu keseluruhan. Jadi enggak. Jadi ada beberapa ilmu juga yang kita dapat pada saat mengikuti organisasi atau kegiatan di luar kelas. Dan selama aku mengikuti organisasi ini, aku lebih jadi percaya diri, mampu manajemen waktu, dan lebih kritis lagi dalam setiap hal yang aku hadapi gitu. Berarti kalau misalnya kita join organisasi udah nggak perlu mikir takutnya dulu gimana ke depannya. Bener udah banget, siapa tahu di dalam kita udah join dalam organisasi ini kita jadi bisa lebih percaya diri, terus kita bisa kenal orang lain, menambah relasi kita ya udah. Bener banget. Apalagi kita bisa juga untuk mengasah keterampilan yang kita punya juga ya udah. Bener banget. Ada nggak udah saran terbaik untuk teman-teman yang ingin membangun jaringan dan mengembangkan keterampilan melalui organisasi? Oke, saran aku mungkin ini untuk memotivasi diri aku pribadi dan juga teman-teman mahasiswa D3 Ekonomi. Jadi selagi kita masih muda dan masih punya banyak tenaga, nggak ada salahnya kita mengeksplor banyak hal dan mencoba hal baru, yang dimana hal tersebut diharapkan mampu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dan mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui selagi sebagai kaum muda, yaitu ada menurut saya 3 kombinasi yang paling dahsyat, yaitu motivasi yang tinggi, darah muda, dan tidak pernah takut gagal. Karena dari hal itu kita dapat belajar dan menjadi pribadi yang lebih tangguh, serta dapat berhasil di masa depan atau di masa yang akan datang gitu. Berarti intinya kita nggak boleh takut untuk memulai. Bener banget. Jadi tanamin dalam diri, berani aja dulu gitu. Jadi jangan mikir takut gagal, karena walaupun kita gagal, kita juga bisa belajar dari kegagalan tersebut dan dapat pengalaman juga tentunya kan. Ketimbang kita nggak melakukan apa-apa, udah jelas kita udah nge-stuck di situ aja gitu. Karena kalau belum dicoba, kita belum tahu gimana perasaannya. Iya, udah. bener banget. Pengalaman juga nggak mungkin menghampiri kita, karena kita Bener yang banget. harus mencari pengalaman. Bener Ya banget. udah. Oke, udah kita udah tiba di penghujung acara nih. Udah, aku mau tanya, setelah perbincangan panjang kita tadi, aku pengen tahu nih gimana perasaan Uda setelah mengikuti podcast kita hari ini. Kebetulan juga Uda adalah tamu undangan pertama kita pada podcast hari ini juga. Boleh nggak Uda beri kesan dan pesan terhadap kita? Oke, sebelumnya juga aku memberikan apresiasi ya kepada teman-teman divisi Kesma yang udah ngundang aku di acara ini. Untuk kesannya mungkin karena ini juga pengalaman pertama aku di podcast, juga agak sedikit nervous ya, agak sedikit tegang. Dan aku juga senang sih bisa ikut ambil peran di dalam podcast dari divisi Kesma sendiri. Terima kasih udah Zaki yang udah memberikan kita pesan dan kesan terhadap podcast kita hari ini. Yang aku tangkap nih teman-teman, setelah penjelasan panjang yang dari Uda Zaki sampaikan, jika kalian ingin join organisasi di dalam kampus ini, kalian tuh tidak perlu memikirkan tantangan-tantangan yang ada di depan ya udah. Bener banget. Kalian tuh harus mencoba dahulu, rasakan dahulu, baru tahu apa yang akan dihadapi ya udah. Terus juga pelajaran yang kita ambil itu, jika kalian masuk organisasi, kalian tidak juga untuk membangun relasi, tidak untuk membangun relasi aja kan udah, tapi kalian tuh bisa mengasah keterampilan yang ada di dalam diri ya udah. Jangan malu dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru ya udah. Bener banget. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi ya udah. Bener. Hmm, Ya
Sebenarnya aku lebih menekankan lagi ya, bahwasannya ilmu itu luas dan nggak terbatas, dan mungkin ada beberapa yang nggak kita dapat di dalam proses belajar di kelas, dan justru hal itu kita dapatkan di luar kelas atau di organisasi. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut untuk memulai hal-hal yang baru, yang bahwasannya hal itu dapat mengupgrade diri kita lebih baik lagi gitu untuk kedepannya. Iya, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masa muda tidak datang 2 kali ya. Bener Udah. banget. Teman-teman, karena kita udah tiba di penghujung acara ya udah, dan setelah kita juga berbicara panjang juga ya udah mengenai organisasi dengan tema kita itu membangun jaringan dan keterampilan melalui organisasi. Kita bakal tiba di akhir penghujung acara kita ya udah boleh ikutin aku untuk menyuarakan gaungan semangat kita sebagai mahasiswa ya udah. Untuk itu, mari kita gaungkan semangat kita sebagai mahasiswa. Salam cinta satu suara, karena cinta perlu disuarakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup D3. Baik, terima kasih kepada Uda Zaki yang telah berkesempatan hadir dalam podcast Kesma hari ini. Sekian podcast Kesma season 1. Sampai jumpa di podcast Kesma season selanjutnya. Dadah.